Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmadani dengan NIM D1B122312 dari Prodi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Megarizky Makassar. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu sebagai salah satu syarat tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi yang diampu oleh Bapak Apoteker Syafaruddin MSI. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan informasi obat, dan distribusi obat. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Selanjutnya, dinyatakan bahwa pelayanan sediaan farmasi di rumah sakit harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian yang diamanahkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Dalam PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian juga dinyatakan bahwa dalam menjalankan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang diamanahkan untuk diukur dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan kegiatan pelayanan farmasi klinis. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Pengelolaan sediaan farmasi. Dalam ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit harus dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu. Alat kesehatan yang dikelola oleh instalasi farmasi sistem satu pintu berupa alat medis habis pakai atau peralatan non-elektromedik antara lain kontrasepsi atau iud, alat pacu jantung, implan, dan stent. Rumah sakit perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan obat untuk meningkatkan keamanan, khususnya obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication. High alert medication adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan, dan obat yang berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD. Kelompok obat high alert diantaranya yaitu obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip, elektrolit konsentrasi tinggi, dan obat-obat sitostatik. Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi yang pertama pemilihan. Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan berdasarkan yang pertama formularium dan standar pengobatan atau pedoman di diagnosa dan terapi. Yang kedua yaitu standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pola penyakit, yang keempat yaitu efektivitas keamanan, yang kelima yaitu pengobatan berbasis bukti, yang keenam yaitu mutu, 7 yaitu harga, dan yang terakhir yaitu ketersediaan di pasaran. Formularium rumah sakit disusun mengacu kepada formularium nasional. Formularium rumah sakit merupakan daftar obat yang disepakati staf medis disusun. Yang kedua yaitu perencanaan kebutuhan, di mana perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan yang pertama yaitu anggaran yang tersedia, penetapan prioritas, sisa persediaan, data pemakaian periode yang lalu, waktu tunggu pemesanan, dan rencana pengembangan. Yang ketiga yaitu pengadaan, di mana pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai antara lain, bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa. Yang kedua, bahan berbahaya harus menyertakan material safety data sheet atau MSDS. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus mempunyai nomor izin edar. Masa kadaluarsa minimal 2 tahun, kecuali untuk kegiatan. Yang keempat yaitu, masa kadaluarsa minimal 2 tahun kecuali untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tertentu atau vaksinasi, regensia, dan lain-lain, pada kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan dapat dilakukan melalui yang pertama yaitu pembelian, di mana hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelian adalah kriteria sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi kriteria umum dan kriteria mutu obat. Yang kedua yaitu persyaratan pemasok, penentuan waktu pengadaan bahan medis habis pakai, pemantauan rencana pengadaan sesuai jenis, jumlah, dan waktu, yaitu produksi sediaan farmasi, di mana instalasi farmasi dapat memproduksi sediaan tertentu apabila yang pertama, sediaan farmasi tidak ada di pesanan. Yang kedua, sediaan farmasi lebih murah jika diproduk sendiri. Yang ketiga, sediaan farmasi dengan formula khusus. Yang keempat, sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil. Yang kelima, sediaan farmasi untuk penelitian. Dan yang terakhir yaitu sediaan farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan harus dibuat baru. Ketiga yaitu sumbangan atau dropping atau hibah, di mana seluruh kegiatan penerimaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan cara sumbangan atau dropping atau hibah harus disertai dokumen administrasi yang lengkap dan jelas. Instalasi farmasi dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit untuk mengembalikan atau menolak sumbangan atau dropping atau hibah yang diterima jika tidak bermanfaat bagi kepentingan pasien rumah sakit. Yang keempat yaitu penerimaan, di mana penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam konstruksi atau surat pemesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Yang kelima yaitu penyimpanan, di mana penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian atau stabilitas dan keamanan. Kelima yaitu penyimpanan, di mana penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian atau stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembapan, ventilasi, dan keamanan. Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan dan jenis, serta disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip first expired first out atau FIFO dan first in first out atau FIFO disertai sistem informasi manajemen. Rumah sakit harus dapat menyediakan lokasi penyimpanan obat emergensi untuk kondisi kegawat daruratan. Tempat penyimpanan harus mudah diakses dan terhindar dari penyalahgunaan pencuri. Pendistribusian, di mana pendistribusian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketetapan waktu. Sistem pendistribusian di unit pelayanan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, sistem persediaan lengkap di ruangan atau floor stock. Di ruangan rawat disiapkan dan dikelola oleh instalasi farmasi. Yang kedua yaitu sistem resep perorangan atau resep pasien rawat inap dan rawat jalan melalui instalasi farmasi. Yang ketiga yaitu sistem unit dosis yang digunakan untuk pasien rawat inap. Yang keempat yaitu sistem kombinasi atau bagi pasien rawat inap dengan menggunakan kombinasi. Yang ketujuh yaitu pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai bila yang pertama produk tidak memenuhi persyaratan mutu, yang kedua telah kadaluarsa, yang ketiga tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, dan
Yang terakhir yaitu dicabut izin edarnya. 8 yaitu pengendalian, di mana pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan dilakukan oleh instalasi farmasi harus bersama komite atau tim farmasi dan terapi di rumah sakit. Cara pengendaliannya yaitu yang pertama, melakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan atau slow moving. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu 3 bulan berturut-turut atau dead stock. Yang ketiga yaitu stock of name yang dilakukan secara periodik dan administrasi kegiatan, di mana administrasi kegiatan ini terdiri dari yang pertama, pencatatan dan pelaporan, yang kedua, administrasi keuangan, dan yang ketiga yaitu administrasi penghapusan. Adapun manajemen risiko pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, yang pertama yaitu menentukan konteks manajemen risiko pada proses pengelolaan, yang kedua yaitu mengidentifikasi risiko, yang ketiga yaitu menganalisa risiko, yang keempat yaitu mengevaluasi risiko, dan yang terakhir yaitu mengatasi risiko.